Kami adalah tim 3, tim Sistem Informasi Kesehatan dan Sumber Daya Air. Tim kami bertugas untuk mewujudkan output utama KKNT IDBU Desa Plumbon, yaitu pengembangan website yang berisi data surveillance, profil desa, dan sistem informasi geografis Desa Plumbon. Hai, saya Maria Laras Anindya Wibowo dari program studi Biologi. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan menjalankan program sosialisasi di desa. Pengalaman ini menjadi momen berharga tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi saya pribadi. Program pertama adalah revitalisasi. Ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di lapangan desa, saya membayangkan bagaimana tempat ini bisa berubah menjadi ruang terbuka yang hijau, teduh, dan ramah lingkungan. Selain itu, saya juga memperkenalkan berbagai jenis tanaman, mulai dari buah, bunga, hingga pepohonan yang tidak hanya mempercantik tetapi juga memberi manfaat bagi keseimbangan ekosistem. Melihat anak-anak berlarian sambil penasaran memegang daun, mencium bunga, dan bertanya tentang nama-nama tanaman, membuat suasana terasa hidup. Mereka belajar bahwa tumbuhan bukan sekedar hiasan, tetapi bagian penting dari alam yang perlu dijaga. Program kedua adalah Desa Peduli Kesehatan. Kali ini fokusnya adalah mengajarkan anak-anak tentang pentingnya air bersih. Dengan bahasa sederhana dan permainan interaktif, saya menjelaskan bahwa air sehat harus jernih, tidak berbau, dan bebas dari kuman. Beberapa anak terlihat antusias bercerita tentang sumur di rumah mereka, sementara yang lain penasaran bagaimana cara mengetahui air itu benar-benar bersih. Kedua program ini meninggalkan kesan yang mendalam. Anak-anak tidak hanya pulang dengan pengetahuan baru, tetapi juga membawa rasa peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Bagi saya, melihat semangat mereka adalah bukti bahwa langkah kecil bisa membawa perubahan bagi masa depan. Halo, saya Delonix Regia Dwi Anugerah dari program studi Arsitektur. Revitalisasi jangka pendek lapangan desa Plumbon dengan pendekatan kontekstual melibatkan dua aspek utama yang perlu diatasi. Pertama, diperlukan suatu tindakan untuk mengatasi degradasi nilai lahan yang terjadi pada lapangan desa, sehingga perlu dilakukan revitalisasi. Kedua, perlu adanya kombinasi antara sarana olahraga dengan fasilitas yang menunjang UMKM desa sebagai nilai multifungsi lapangan desa yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa Plumbon. Untuk mewujudkan revitalisasi lapangan, digunakan pendekatan kontekstual untuk menciptakan ruang yang nyaman, disertai diskusi dengan kepala desa Plumbon. Selain itu, selain melalui pengembangan ruang fisik, peningkatan kualitas desa juga dapat didorong melalui optimalisasi media digital resmi desa. Aktifnya masyarakat dalam berdigitalisasi kurang maksimal karena website desa belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan prototipe web yang tepat, potensi digitalisasi masyarakat desa dapat terfasilitasi secara optimal, mendorong tata kelola pemerintah desa yang lebih transparan, partisipatif, dan efisien. Sebagai pelengkap, program kerja sosial kemasyarakatan dilakukan melalui sosialisasi siaga bencana kebakaran dan gempa bumi pada bangunan untuk meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi potensi bencana di dalam bangunan. Melalui kegiatan ini, warga diharapkan memahami prosedur evakuasi, penggunaan jalur darurat, dan langkah mitigasi risiko. Hai, saya Rizal Adianto Nugroho dari program studi Informatika Universitas Diponegoro. Di era di mana data adalah kunci, bagaimana kita bisa memastikan sebuah desa tidak hanya membangun fisiknya, tetapi juga membangun fondasi digitalnya. Semua berawal dari sini, lapangan Desa Plumbon. Sebuah ruang fisik yang direvitalisasi untuk menjadi jantung aktivitas warga. Namun, sebuah rancangan yang hebat butuh rumah digital agar abadi dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Inilah program kerja multidisiplin pertama saya, mempraktekkan digitalisasi rancangan infrastruktur fisik. Bukan sekedar gambar di atas kertas, tapi sebuah cetak biru digital yang terintegrasi langsung pada website resmi desa, menjembatani visi pembangunan
dengan transparansi informasi untuk masyarakat. Namun, sebuah desa lebih dari sekedar lapangannya. Ia adalah data, potensi, dan kehidupan warganya. Untuk itu, pengembangan website desa menjadi fokus utama saya. Mengubahnya menjadi sebuah pusat data yang hidup dan fungsional. Di dalam website ini akan berisi pendataan sistem surveillance berbasis SDGs untuk memantau kesehatan warga dan kualitas pemukiman, hingga tata kelola sumber daya air yang memetakan potensi air tanah secara akurat. Ini bukan lagi sekedar website, tapi sebuah gambaran digital Desa Plumbon. Namun, teknologi terbaik sekalipun tidak akan berguna tanpa adanya sumber daya manusia yang menggerakkannya. Karena itu, keberlanjutan program ini menjadi prioritas kami. Melalui pelatihan pengelolaan website untuk Karang Taruna dan perangkat desa, kami menyerahkan estafet digital ini. Memberi mereka kail, bukan hanya ikan, untuk memastikan website ini terus hidup, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Desa Plumbon. Di setiap sudut desa selalu ada cerita tentang belajar dan berbagi. Halo semua, saya Deswini Rahma dari jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke TK Plumbon 2 untuk bermain sekaligus memberikan materi edukatif tentang perbandingan air bersih dan air kotor. Anak-anak sangat antusias. Mereka belajar membedakan mana air yang layak digunakan dan mana yang harus dihindari, sambil bermain permainan interaktif yang membuat mereka mudah memahami pentingnya menjaga kebersihan air bersih. Selain itu, saya juga terlibat dalam perancangan sistem signage membantu mendukung revitalisasi lapangan Desa Plumbon, membantu Yona dari jurusan Ilmu Komunikasi. Membuat signage ini merupakan petunjuk arah atau informasi dan juga sebagai elemen visual yang memperkuat identitas lapangan sebagai ruang terbuka multifungsi. Sebagai pendukung, saya juga menyusun bagian kajian pustaka mengenai sejarah Desa Plumbon. Dengan memasukkan unsur sejarah, signage tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah dan media informasi, melainkan juga memiliki nilai historis dan kultural. Sebagai pelengkap program kerja sosial kemasyarakatan, saya mendesain dan memasang banner untuk kegiatan Pokja Ibu-Ibu PKK di Balai Desa dilakukan dengan memperhatikan tema dan identitas acara. Desain dibuat semenarik mungkin, memuat informasi inti seperti nama kegiatan, tanggal, waktu, serta tujuan acara, dan dilengkapi elemen visual yang mencerminkan semangat kebersamaan PKK. Setelah proses desain selesai, banner dicetak dengan bahan yang tahan cuaca untuk memastikan kualitas tampilan hingga acara selesai. Halo sobat, perkenalkan saya Valian Sabila Ramadhani dari jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat. Di era modern ini tentunya sangat memudahkan kita dalam pengarsipan dokumen secara digital. Di kesempatan kali ini saya memilih program menyusun dan mengarsipkan dokumen surveillance kesehatan dan sumber air bersih. Dalam program selanjutnya saya melakukan kegiatan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik sekaligus membranding website dan webgis yang telah dibuat. Sosialisasi tersebut disaksikan oleh Karang Taruna dan perangkat desa. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan bersama anak-anak dari TPA yang bertemakan membaca bersama untuk meningkatkan literasi pada anak. Kegiatan tersebut memberikan kesan yang sangat dalam karena anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Halo, saya Yona Cantika Noviana Sari dari program studi Ilmu Komunikasi. Di era digital seperti sekarang, desa juga perlu memiliki identitas yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif. Karena itu, saya menjalankan program penguatan komunikasi digital desa dengan merancang strategi komunikasi website sekaligus memberikan pelatihan pengelolaan konten untuk website Desa Plumbon. Bersama perangkat desa dan Karang Taruna, kami belajar membuat tulisan kreatif berupa copywriting dan artikel berita untuk konten website desa dengan tujuan utama untuk dapat memanfaatkan website sebagai media informasi yang menarik dan terpercaya bagi berbagai pihak. Selain itu, saya juga terlibat dalam perancangan sistem signage untuk mendukung revitalisasi lapangan Desa Plumbon. Signage ini merupakan penunjuk arah atau informasi dan juga sebagai elemen visual yang memperkuat identitas lapangan sebagai ruang terbuka multifungsi. Harapannya, warga dan pengunjung dapat lebih mudah memanfaatkan fasilitas yang ada, sekaligus merasa nyaman untuk beraktivitas di lapangan Desa Plumbon.
Sebagai program sosial kemasyarakatan, saya turut merumuskan strategi branding untuk memperkuat identitas Desa Plumbon sebagai desa wisata nyolet dan desa digital dengan layanan informasi terintegrasi. Perumusan ini juga didasarkan pada analisis SWOT dan prinsip komunikasi pembangunan. Harapannya, branding ini dapat menjadi pijakan dalam mempromosikan potensi desa sekaligus memperkuat rasa bangga warga terhadap Desa Plumbon. Program-program ini mungkin berawal dari program kerja KKN, tapi tujuannya jauh melampaui itu. Melalui komunikasi yang lebih kuat, tata ruang yang tertata, dan identitas desa yang jelas, kita membuka peluang untuk Desa Plumbon terus berkembang. Saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah sederhana yang kita jalankan bersama.